Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu sesi pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Dua Sikap di Masa Sukar. Sikap inilah yang menjadi satu penentu dalam kehidupan kita bisa melewati kesukaran, ya, membuat kita menang dalam menghadapi kesukaran, bukan kalah, ya, tapi menang ditentukan oleh respon kita dalam menyikapi ketika kesukaran, kesulitan atau krisis kehidupan itu datang menimpa kehidupan kita. Kita nggak usah kaget ketika kita mendengar kata krisis. Anda jangan shock ketika kita sebagai orang Kristen mendengar kata kesukaran datang kita alami dalam hidup kita. Di dunia ini pertanyaan saya, siapa sih yang tidak menghadapi masa sukar? Kalau saya boleh berkata kepada saudara, setiap hari selalu ada itu. Ya, setiap hari selalu ada kita menghadapi namanya ujian, kesulitan, kesukaran. Begitu kita buka mata, kita diperhadapkan yang namanya kesukaran demi kesukaran. Nah, yang penting adalah bagaimana sikap kita meresponi ketika kesukaran itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Karena itu yang terpenting, yang menentukan kemenangan setiap kita. Kita baca ayat yang sangat familiar dengan kita, yang sering kita baca ya, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga di ayat yang pertama. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita baca ayat ini dengan keras dalam 2 Timotius pasal 3 di ayat yang ke-1 ya. 1, 2, dan 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi jelas Alkitab itu menubuatkan, firman Allah mengatakan kepada setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan bahwa 2 Timotius pasal 3 ayat 1 inilah situasi secara global keadaan manusia yang hidup di akhir zaman yang ditandai dunia secara global mengalami yang namanya masa sukar. Masa sukarnya seperti apa? Dalam terjemahan lain bahkan dikatakan masa yang sangat sukar. Itu secara globalnya seperti itu. Makanya dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa sukar seperti apa? Coba Anda nanti di rumah lihat ayat yang kedua. Karena hal itu pun saya pernah terangkan sama saudara ya. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 sampai turun ke bawah. Itu dijelaskan secara global begitu ya. Masa sukar seperti apa? Tetapi hal yang penting saya mau sampaikan sama saudara. Bahwa ketika yang namanya masa sukar, masa sulit, atau krisis, ujian, pencobaan terjadi dalam kehidupan kita. Yang paling penting saya katakan dari awal adalah sikap kita dalam menghadapi masa sukar itu. Sebab itu selalu saya katakan, coba Anda lihat gambar PowerPoint yang pertama saya bagi sama saudara. Selalu saya bilang sama saudara bahwa kalau kita baca dalam Alkitab, kita telusuri seluruh Alkitab, bahwa di seluruh Alkitab, sejarah Alkitab mengatakan kepada kita bahwa di masa sukar itu justru pabriknya para pahlawan. Munculnya para pahlawan Tuhan yang hebat, pahlawan-pahlawan iman, munculnya para pemenang. Jadi justru ya masa sukar, masa krisis, masa sulit itu menjadi pabrik munculnya kemuliaan Tuhan. Munculnya para pemenang Tuhan. Itu justru ditemukan keluarnya di masa sukar. Coba saya kasih contoh di gambar ini kepada saudara. Kapan seorang yang bernama Musa itu muncul, dicatat namanya dalam Alkitab. Anda pasti tahu kan, ketika yang namanya bangsa Israel itu mengalami perbudakan, mengalami krisis kehidupan, mengalami namanya masalah yang berat. Itu selama 400 tahun. Diperbudak oleh bangsa Mesir selama 400 tahun. Nah, masa krisis yang sangat berat itulah memunculkan seorang pahlawan iman yang hebat yang bernama Musa. Jadi kalau ditanya kapan Musa muncul, kapan seorang Musa dikenal, disebut oleh Alkitab. Ketika bangsa Israel, ketika umat Allah mengalami yang namanya persoalan masalah krisis yang hebat, muncullah Musa.
Sama dengan gambar kedua Gideon. Kapan yang namanya Gideon itu muncul? Ketika Israel itu ditindas kesukaran oleh bangsa Midian. Ketika Israel ketakutan. Ketika panen mereka dijarah. Ketika lumbung mereka dibakar. Ketika ladang-ladang mereka pun dirusak oleh bangsa Midian. Ketika bangsa Israel mengalami kemiskinan, kelaparan, kesukaran, ketakutan. Ketika mereka panen, ya itu namanya menggiling yang namanya gandum, itu mesti bersembunyi di tempat pemerasan anggur, naik di tempat-tempat yang terpencil tersembunyi di atas gunung-gunung. Kenapa? Ketakutan. Di masa krisis ketakutan yang hebat terjadi menimpa bangsa Israel, muncul seorang pahlawan iman, muncul seorang pemenang iman yang bernama Gideon. Sama dengan kisah tentang Daud. Tadinya tidak ada seorang pun di antara kita mengenal Daud. Israel pun tidak tahu Daud wajahnya kayak apa, siapakah Daud. Kapan Daud muncul? Seorang yang hebat daripada Tuhan, seorang yang luar biasa. Ini muncul kapan? Ketika Israel pun ditindas sama bangsa Filistin, terutama Goliat menindas bangsa Israel. Ketika Goliat mengintimidasi bangsa Israel, dan Israel gak bisa bikin apa-apa. Israel hilang kekuatan, Israel hilang daya, ketakutan, hilang nyali, sembunyi di balik kemah. Tidak ada seorang pun yang berani hadapi Goliat. Itu berarti Israel memasuki satu fase krisis yang sangat hebat. Ketakutan yang hebat dalam intimidasi masalah besar yang namanya Goliat. Seorang raksasa dari bangsa Filistin. Muncullah Daud, saudara ya. Selalu Alkitab, sejarah Alkitab menceritakan ya bahwa masa sukar, masa sulit, masa di mana Israel mengalami tekanan yang berat, selalu muncul seorang pemenang, muncul orang yang luar biasa yang dipakai sama Tuhan. Sama dengan kisah ini, mungkin saya lanjutkan. Kapan Daniel muncul? Ketika di tanah pembuangan. Kapan Yusuf muncul? Ketika dunia itu mengalami kelaparan pangan. Ketika dunia mengalami krisis yang sangat hebat. Dan yang namanya Yusuf terkenal dengan hikmat Yusufnya. Mesir mengalami kelimpahan. Sementara dunia lain, bangsa lain mengalami kelaparan, krisis yang hebat. Dengan hikmat Yusuf, Mesir itu berlimpah-limpah makanan dan ekonominya. Jadi nama Yusuf itu muncul begitu mentereng. Seorang pahlawan iman yang disebutkan oleh Alkitab. Ketika justru dunia, bangsa-bangsa di dunia mengalami krisis yang hebat, saudara. Sama dengan Yohanes Pembaptis, sama juga dengan Yesus. Yang saya mau tekankan di sini, makin hebat krisisnya, ya, makin hebat kesukarannya, pahlawan yang muncul pun makin hebat. Karena kita tahu di zamannya Yohanes Pembaptis, ya, nabi itu, di zamannya Yesus itu krisisnya krisis yang kompleks, kesukarannya multidimensi. Kesukarannya terlalu sangat banyak, krisis budaya, krisis politik, krisis apa saudara ya, krisis yang namanya secara sosial, ekonomi. Mereka dijajah, multidimensi krisisnya. Justru semakin berat krisisnya, pahlawannya semakin hebat. Yang Tuhan munculkan semakin luar biasa. Di sini kita belajar, makanya dalam menghadapi krisis jangan kita menyerah dulu. Saya tidak tahu kenapa Tuhan hari-hari ini mempercayakan justru ayat ini dimunculkan kembali. Ya, di tengah-tengah pertengahan tahun sebutlah Tuhan munculkan kembali, dibebankan di hati saya untuk saya bagi sama saudara. Adakah di antara saudara sedang tertekan oleh krisis, tertekan oleh masalah? Saya mau coba sampaikan sama saudara, sikap kita ini sangat menentukan kemenangan kita bisa melewati krisis. Coba yang saya mau bilang sama saudara, lihat gambar ini saudara ya. Sebab itu lewat apa yang saya sampaikan sama saudara barusan tadi ya. Kita itu harus belajar bukan bagaimana kita itu menengking krisis ya. Karena kita itu tabiatnya, tendensi kita biasanya kalau kena kesukaran, kalau kita kena masalah, pengennya kita cepat-cepat check out kita dari masalah itu. Maunya kita, masalah itu kita usir jauh-jauh dari kehidupan kita. Cepat pergi, cepat check out masalah dari kehidupan kita. Kita semua hampir sama termasuk saya.
Tapi mari kita kembali kepada firman Allah. Sebab itu kita harus belajar lewat firman, kembali kepada firman. Bukan bagaimana kita menengking krisis, pergi check out cepat dari kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita menghadapi krisis. Dan ini yang penting. Bagaimana kita diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Bagaimana kita dipersenjatai kuasa Tuhan. Dalam rangka kita menghadapi kesukaran itu. Hadapi krisis itu. Jadi bukan bagaimana kita tengking krisis. Karena kebanyakan kita, sikap kita sebagai orang Kristen rata-rata kita sama. Mayoritas kita ini sama saja. Hadapi kesukaran, maunya kita usir dalam nama Yesus, krisis pergi kamu. Pengennya kita krisis persoalan masalah, cepat check out tinggalkan kita. Tapi kalau kita kembali belajar dari barusan apa yang kita pelajari tentang datangnya krisis justru memunculkan orang-orang yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan, yang mengalami kemenangan dan membawa kemenangan bagi banyak orang. Makanya pelajarannya adalah bukan bagaimana kita menengking krisisnya, bagaimana kita mengusir masalahnya pergi dari kehidupan kita. Pelajaran pentingnya adalah bagaimana kita diperlengkapi kuasa Tuhan. Itu loh yang penting. Bagaimana kita dipersenjatai kekuatan Tuhan dalam menghadapi kesukaran itu. Itu yang terpenting dalam kehidupan setiap kita. Kalau saya boleh bilang sama saudara dan kita sama-sama ngerti lah ya. Bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini ya, kita itu tidak bisa lari dari yang namanya krisis. Kita nggak bisa lari dari namanya kesukaran. Dimanapun ada kesukaran. Setuju dengan saya saudara ya. Anda mau pergi kemanapun ada namanya krisis, ada namanya kesulitan. Anda kerja di mana saja, sekarang ini situasinya secara global. Anda kerja apa saja, profesi apa saja, Anda mau tinggal di mana saja, tak terhindarkan. Ujian, pencobaan, krisis, kesulitan, kesukaran, tantangan selalu ada. Dimanapun kita berada selalu ada itu. Makanya yang paling penting adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Diperlengkapi kuasa Tuhan, menerima kekuatan Tuhan, menerima urapan Tuhan untuk kita cakap mampu hadapi krisis. Di mana saja ada krisis. Tapi saya katakan sebab itu jangan takut. Kemana saja ada. Yang penting jangan takut. Ingat. Selalu saya katakan di dalam Alkitab itu ternyata ada 365 kali kata jangan takut. Meskipun tiap hari ada krisis, tiap hari selalu ada ujiannya, ada godaan, ada kesukaran, ada tantangan. Siapa hidup ini gak ada tantangan? Setiap hari kita buka mata apalagi ada pengusaha, Anda yang kerja, mau bisnis kerja apa saja, mau karyawan sekalipun, merintis usaha orang sukses. Makin besar kesuksesannya, proyek yang Anda terima makin besar, berkat rezeki job, ya omset yang Anda terima makin besar. Ya makin besarlah itu tantangan, jangan kaget. Makin tinggi, ya kehidupan saudara, status sosial saudara, makin tinggi juga masalahnya. Itu hukum di dunia ini, di mana saja ada kesukaran. Berkatnya makin besar juga ujiannya. Tapi Alkitab katakan apa? Setiap hari jangan takut. 365 jangan takut ternyata ada dalam Alkitab. Iya, berarti 1 tahun itu ada kurang lebih 365 hari. Bukan kebetulan saya pikir Tuhan inginkan setiap hari hadapi kesukaran. Kita mesti pakai satu ayat firman Tuhan, jangan takut. Kalau pagi ini ada yang saudara mulai frustasi, ada yang saudara mulai ketakutan hadapi kesukaranmu. Firman Allah katakan, pakai setiap ayat firman Allah 1 hari, jangan takut hadapi kesukaranmu. Ada janji Tuhan, jangan takut aku menyertai kamu. Jangan takut aku memulihkan kamu. Jangan takut aku yang berperang ganti masalahmu. Setiap hari sesungguhnya ada janji Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan berkata jangan takut. Itu tanda dia pembela hidup kita. Hari ini apa yang kau takutkan? Alkitab katakan jangan takut. Nah sekarang saya mau bawa saudara tentang 2 sikap ya yang buruk dalam menghadapi masa krisis. Dua-duanya jelek. Dua-duanya tabiat yang tidak baik jangan ada pada kita ketika kita hadapi kesukaran itu. Nah 2 sikap, yang pertama sikap apa yang jelek yang Tuhan tidak mau jangan sampai ada dalam hidup kita. Ketika hadapi krisis, hadapi kesukaran,
Hadapi ujian, godaan dalam hidup ini yang kita tidak harapkan. Hadapi kesusahan yang kita nggak suka. Yang pertama sikap yang buruk adalah begini. Jangan ada ya, kita marah sama Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Kita kepahitan sama Tuhan. Kita berontak sama Tuhan. Ini sikap yang paling buruk. Hadapi kesukaran, hadapi kesulitan, ada tantangan, badai masalah menimpa hidup kita. Ada banyak orang lalu mulai marah sama Tuhan. Ini sikap yang paling jelek. Marah sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Lalu yang kedua, jelek juga yang kedua. Kita itu percaya gini, Tuhan tuh marah sama kita. Dosa apa ya saya? Nah banyak orang Kristen kadang-kadang model kayak begini saudara ya. Ketika dia hadapi kesulitan, hadapi masalah, merasa gini, Tuhan marah sama saya. Ada perasaan gitu loh di hati kita. Baru saja omsetnya turun. Kerjaan mungkin kemarin untung. Atau hari ini mungkin maaf kata saya tidak menubuatkan. Tapi bisa saja terjadi omsetnya agak turun, agak rugi sedikit. Lalu ada berpikir salah apa ya aku? Seringkali orang berkata kayaknya Tuhan marah sama saya. Gara-gara tadi bangun paginya doa pagi telat. Masa sih karena doa pagi telat bangun pagi Tuhan marah sama saudara? Tapi sejujurnya ya saya sebagai gembala banyak melihat. Saya banyak menyoroti. Saya banyak saudara ya melihat keadaan jemaat ketika mengalami kesukaran. Selalu yang muncul di mulutnya berkata gini, Tuhan marah apa sama saya om? Pak Pendeta kayaknya Tuhan lagi marah ya sama saya. Saya dosa apa ya? Seringkali terlontar di mulut kita dosa apa saya? Lalu yang kita ingat, oh gara-gara terlambat doa pagi. Gara-gara kemarin saya sempat lupa kemarin gak doa pagi. Ada banyak orang hanya karena masa sih gara-gara gak doa pagi Tuhan marah. Memang lebih baik, lebih indah kalau setiap hari kita cari Tuhan. Memang itu penting. Tapi bukan berarti karena kita lalai hal sepele, lalai karena hal kita gak taat sama Tuhan sedikit saja. Lalu tiba-tiba Tuhan marah sama kita. Selalu kita berpikir, oh Tuhan marah sama saya. Dosa apa ya saya? Itu seringkali ada di hati kecil kita. Saya mau kasih tahu ya, kalau Anda ada sikap di hati yang model seperti ini, Tuhan marah sama saya. Itu membuat yang namanya provision, penyediaan, blessing, berkat dari Tuhan itu stop sama kita. Bagaimana berkat Tuhan bisa datang sama saudara kalau di hatimu merasa kayaknya Tuhan marah sama saya. Tuhan gak marah kok sama kita. Cobalah katakan Tuhan mengasihi saya, Tuhan sayang sama saya. Jangan karena hanya mengalami bencana. Di dunia ini ada seperti itu dalam tanda kutip. Mengalami kesulitan, mengalami situasi yang bikin kita susah, menangis yang kita gak harapkan. Selalu kita berkata apa? Tuhan marah sama saya. Atau jangan-jangan yang pertama, yang paling jelek, kita yang marah sama Tuhan. Kita yang berontak gak terima. Kok saya ngalami ini? Kok kerjaan saya ngalami ini? Jujur saja, ketika sementara saya mengatakan ini seringkali ada di hati kita. Dua sikap buruk ini seringkali merajalela bebas bekerja liar di hati kita. Selalu hadapi kesukaran kita marah sama Tuhan. Tidak terima kita. Saya ini kurang apa coba Pak Pendeta? Sudah setia sama Tuhan. Saya ini sudah taat sama Tuhan. Kok saya ngalami gini? Kita gak bisa terima. Kita gak bisa sepakat dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Bahkan lebih konyol lagi. Kita merasa ini semua terjadi karena Tuhan tuh marah sama saya. Saya ini dosa apa? Setiap hari kayaknya kita cuma cari saya dosa apa ya? Saya salah apa ya? Setiap kali masalah ada berkata kayaknya Tuhan marah sama saya. Hilangin loh sikap seperti ini. Dalam nama Yesus saya berdoa mulai sekarang juga detik jam ini stop. Setiap kali kesulitan datang perasaanmu berkata Tuhan marah kayaknya sama saya. Tuhan itu bukan manusia ya. Kita memang seringkali menilai Tuhan kayak manusia. Sedikit-sedikit marah sama kita. Hanya karena kita ada kerepotan. Kita gak bisa datang ibadah hari Minggu. Mungkin kita ibadah secara online. Kita pikir kayaknya Tuhan marah sama saya. Tuhan ngertilah. Lebih ngerti dari kita. Tuhan yang paling tahu keadaan kita. Jangan kita menilai Tuhan seperti manusia. Gampang marah, gampang murka, gampang pakai cambuk hancurkan kita. Hilangin perasaan itu. Saya kasih contoh ya. Untuk memperjelas. Semakin membuat Anda mengerti dua sikap yang buruk ini. Supaya jangan ada bercokol di hati kita. Lihat kisah tentang bangsa Israel.
Kita sama-sama tahu mereka ini pernah mengalami masa krisis kesukaran dijajah 400 tahun di tanah Mesir. Cukup lama, diperbudak, menderita, miskin, ya setiap hari cuma jadi budak rodi. Lalu di tengah krisis itu tadi saya katakan Tuhan panggil seorang pahlawan iman yang namanya Musa. Musa itu dipersiapkan Tuhan selama 80 tahun kalau Anda tahu. 40 tahun di tanah Mesir, 40 tahun di padang gurun. Lewat sebuah perjumpaan ada suara yang keluar dari api yang menyala. Ya, Musa, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Ya, bahwa aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku adalah Allah dari nenek moyangmu. Luar biasa ya, konfirmasi panggilan Tuhan atas Musa lewat suara yang langsung keluar dari api. Bukan lewat komsel, bukan lewat saat teduh menyembah memuji Tuhan. Kadang kita ragu. Ini satu konfirmasi yang sangat luar biasa. Yang tidak diragukan. Tuhan langsung datang dengan suara yang audible. Suara yang keluar dari dalam api. Mantap banget ini panggilan Tuhan. Bukan lewat nabi lain, bukan lewat suara Tuhan kepada manusia, lewat manusia lain, tapi langsung Tuhan datang sama Musa. Nah, Tuhan suruh Musa menghadap kepada Fir'aun, itu intinya kan. Dipanggil Musa lewat suara dalam api, kamu pergi menghadap Fir'aun, katakan bebaskan umatku keluar dari tanah Mesir ini. Suruh keluar, bangsa keluar dari tanah Mesir. Itu Musa mesti ngomong sama Fir'aun. Dan Anda tahu apa yang terjadi ketika Musa berangkat menghadap Fir'aun? Suruh bangsa Israel umatku keluar dari tanah Mesir. Apa yang terjadi? Yang suruh Tuhan loh. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat. Keluaran pasal 9 ayat 12. Ayat yang sering kita baca di Alkitab ya. Dan Anda pun pasti sering baca ayat ini. Saya baca dengan cepat ya. Keluaran pasal 9:12 dikatakan begini. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Musa gak didengar sama Harun. Seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Ada lihat hal yang janggal, yang aneh enggak? Pertanyaan saya, yang suruh Musa menghadap Fir'aun siapa? Jawabannya apa? Tuhan. Lalu yang keraskan hati Fir'aun siapa? Tuhan. Aneh kan saudara? Dan ini bukan cuma sekali. Kalau Anda telusuri baca di Alkitab, peristiwa Musa menghadap Fir'aun itu berkali-kali. Dan tetap Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Contoh lagi ya, masuk satu pasal lagi. Keluar pasal 10 ayat 20 loncat 27. Saya baca dengan cepat. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga Tuhan mau membiarkan, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Ayat 27, tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga dia, Fir'aun, tidak mau membiarkan mereka pergi. Ini baru 3 kali. Padahal di Alkitab itu berkali-kali. Setiap kali Musa menghadap Fir'aun, Tuhan berkata, firman berkata, biarkan bangsaku pergi dari tanah penjajahan ini. Tapi Tuhan yang suruh, Tuhan juga keraskan hati Fir'aun. Tuhan yang perintahkan Musa, bebaskan umatku pergi. Tapi hati Fir'aun dikeraskan, tidak pernah membiarkan Israel bebas. Bingung kan kita. Coba kalau hari itu yang jadi Musa itu adalah Anda dan saya. Dalam situasi seperti ini kita pasti bingung. Loh, ini gimana sih? Yang suruh Tuhan, yang perintah Tuhan, kita taat. Kurang apa? Udah setia, udah taat. Kok realitanya kok beda? Begitu Musa menghadap Fir'aun, bukan berarti lalu krisisnya selesai. Bukan berarti ketika Musa menghadap Fir'aun, firman Tuhan katakan, bebaskan umatku pergi dari tanah perbudakan ini. Lalu bukan berarti kesukarannya langsung stop, selesai. Realitanya apa? Fir'aun malah dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Bangsa Israel justru semakin ditindas. Itu kata Alkitab. Baca Keluaran pasal 4. Semakin bangsa Israel beban pekerjaannya dibebankan 2 kali lipat. Lebih keras ditekan, lebih keras ditindas, lebih diperas tenaganya, lebih dibikin susah, lebih dibikin miskin, lebih dibikin menderita. Realitanya kok membingungkan. Saya tahu ada di antara saudara sedang menghadapi kebingungan situasi ini. Saya udah taat Pak Pendeta, saya udah setia. Ada ingat gak peristiwa?
Tuhan Yesus sendiri pernah perintahkan sama murid-muridnya. Aku perintahkan kamu mendahului aku ke seberang. Yesus naik ke atas bukit berdoa. Kamu mendahului lebih dulu aku ke seberang naik perahu. Apa yang terjadi? Mereka taat gak? Taat. Setia? Setia. Mereka lakukan perintah Tuhan. Tapi apa yang ternyata yang terjadi? Baru beberapa mil perahu berangkat. Apa yang terjadi? Datang badai yang keras, datang kesukaran yang keras, perahu mau hancur, perahu mau tenggelam. Bingung kan saudara ya, Tuhan yang perintahkan kok malah ada kesukaran. Seringkali kita menghadapi seperti Musa, saya yakin Musa pun bingung loh, ini gimana sih Tuhan yang suruh kok Tuhan yang tutup jalannya. Tuhan yang perintahkan kok Tuhan yang stop. Bingung kan saudara, saya kurang taat apa? Anda berkata, saya udah setia selama ini, ibadah saya setia, takut akan Tuhan iya. Saya hidup dalam kebenaran gak bikin dosa, yang Tuhan suruh saya kerjakan. Kok saya ngalami peristiwa begini, kok saya ngalami kesukaran, kok saya alami kesulitan, kerjaan saya kok ngalami gini, proyek saya kok ada hambatan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Seringkali muncul seperti ini, ada rasa gak terima, ada rasa komplain, ada rasa protes rasanya kita sama Tuhan. Kok saya ngalami gini? Ingat loh yang pertama, sikap yang buruk yang pertama. Kita itu gak terima marah sama Tuhan, kecewa kita sama Tuhan. Pagi ini kalau ada di antara saudara perasaan hatimu kecewa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, bertobat sama Tuhan. Aku berdoa pagi ini hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Dan jangan merasa gini, Tuhan marah sama saya. Tuhan gak lagi marah kok saat itu. Dia mau bebaskan Israel ternyata. Musa pun bingung. Kalau kita baca ayat ini, ternyata Tuhan punya tujuan. Gini loh saudara ya, percayalah gini. Tuhan itu penulis skenario dalam perjalanan hidup kita. Itu gambaran saya dari ayat ini yang saya pelajari. Dia penulis skenario dalam kehidupan kita. Dia juga ternyata sang sutradara dalam perjalanan hidup kita. Kita jadi seperti apa endingnya, itu sutradara yang tentukan. Dia yang tulis, dia yang tentukan, itu sutradara. Dia dua-duanya dalam hidup kita. Makanya jangan marah dulu. Ya, jangan juga Anda merasa kayaknya Tuhan marah sama saya. Dosa apa ya aku ini? Kembali kepada firman. Bahwa dia penulis skenario hidup kita. Dia juga sang sutradara dalam perjalanan hidup kita. Ternyata apa yang terjadi dalam bangsa Israel, apa yang terjadi dalam kisah Musa yang saya barusan ceritakan, itu ternyata Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Apa tujuannya? Lihat Keluaran 14 di ayat yang keempat. Ini tujuannya. Saya baca ya. Keluaran pasal 14 ayat yang keempat, begini kata firman Allah. Aku dikatakan akan mengeraskan hati Fir'aun. Sengaja dia keraskan. Dia yang tulis skenario, dia sutradara sengaja dikeraskan. Dia yang suruh Musa, tapi di saat yang sama dia keraskan. Sehingga ini tujuannya, dia mengeraskan hati Fir'aun. Ya, jangan bingung dulu. Ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Israel ketika menyeberang Laut Teberau. Nyampe di seberang, Fir'aun dan tentara-tentaranya dengan kereta berkuda. Itu kejar saudara. Begitu mereka selamat, tentara Fir'aun semua yang begitu banyak jumlahnya itu di tengah lautan Teberau. Tuhan katakan, Musa sekarang turunkan tongkatmu. Tertutup itu laut. Apa yang terjadi? Musuh mereka ditenggelamkan oleh Tuhan. Yang tadi musuhnya besar kelihatan, itu tidak kelihatan. Cara Tuhan menolong Israel itu luar biasa. Ini sebetulnya mujizat yang sangat spektakuler. Ini adalah satu kemenangan yang sebetulnya terlalu besar dan tidak mungkin dialami Israel. Rasanya bagaimana ya? Mengalami kemenangan dengan cara mujizat yang sangat besar. Tapi ketika itu terjadi, itu kuasa Tuhan seperti mengalir begitu saudara. Yang sukar jadi mudah, yang tidak mungkin itu jadi sangat mungkin. Yang sulit itu loh jadi kok begitu mudah ya. Tiba-tiba lewat laut tertutup, itu cara Tuhan loh. Makanya pelajarannya yang penting pada bagian akhir saya mau katakan sama saudara.
kapan kemenangan kita itu datang? Kemenangan itu datang berawal dari dua sikap tadi. Kebalikan dua sikap tadi. Kita tidak marah sama Tuhan. Jangan ada yang marah sama Tuhan. Pagi ini jangan ada yang kecewa sama Tuhan ya. Yang dalam hati kecilmu merasa kecewa, kok Tuhan gini sih. Ya, jangan marah sama Tuhan. Yang kedua, kita percaya Tuhan tidak marah kepada kita. Ingat saya katakan, bagaimana ya kalau Anda merasa Tuhan marah sama saudara, bagaimana Tuhan bisa ulurkan tangannya sama kita? Itu namanya Anda meragukan Tuhan. Dengarkan saya baik-baik pada titik bagian ini. Kalau saudara hadapi kesukaran, ujian, krisis, kesulitan, dalam perasaan hatimu merasa Tuhan kayaknya marah sama saya. Itu kan berarti saudara mencurigai Tuhanmu. Sadar enggak? Engkau sedang curiga sama Tuhan, dia marah sama kita. Itu membuat stop ya pertolongan Tuhan datang, anugerahnya, penyediaan blessing dialirkan sama kita. Oh, semuanya akan tertutup dan berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Karena kita berpikir Tuhan marah kok sama kita. Tuhan gak lagi marah. Tuhan sedang izinkan semua terjadi. Percayalah, dalam setiap kesukaran justru Anda berkata Tuhan mengasihi saya. Saya mau ajar sama saudara. Kalau pagi ini ada kesulitan kesukaran, justru Anda berkata begini, Tuhan aku percaya Engkau mengasihi aku. Engkau izinkan terjadi krisis, kesulitan, tantangan, kesukaran, duka, cita, problem datang. Aku percaya Engkau cinta kepadaku. Ini proses kehidupan dalam hidupku. Yang penting adalah bagaimana cara kita hadapi kesukaran. Dilengkapi kuasa Tuhan, dipersenjatai Tuhan, hadapi krisis. Tetap ada ucapan syukur, tetap ada kekuatan Tuhan. Ada ingat gak? Nggak usah dibaca kisahnya. 2 Tawari pasal 20. Ketika yang namanya bangsa Israel, bangsa Yehuda, dipimpin Raja Yosafat, hadapi krisis besar. Bangsa Amon, Moab, Meonim, gempur hancurkan mereka. Bagaimana sikap Raja Yosafat Israel? Cari Tuhan. Tuhan yang berperang sama mereka loh. Lihat, Tuhan bukan mau hancurkan mereka. Datangnya masalah yang besar, itu memunculkan apa? Kemuliaan yang besar. Catat baik-baik. Krisis yang besar, krisis yang hebat, masalah yang hebat, itu bukan cuma pabriknya para pahlawan. Itu juga pabriknya, lahirnya, kemuliaan besar, pertolongan besar terjadi hebat dalam hidup kita. Karena justru ketika mereka mau perang dengan 3 bangsa di Tuhan katakan, aku yang berperang ganti kamu. Bukan tentara yang bawa pedang, bawa tombak yang maju di depan. Para Lewi suruh memuji Tuhan. Dan pujiannya keren luar biasa. Ya, dikatakan ucap syukur kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, kasih. Makanya percaya begini, itu pujian daripada bangsa Israel yang dipimpin sama Yehosafat. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yakin dan percaya dalam setiap kesukaran, kesulitan kau hadapi. Persenjatai dirimu dengan kata-kata ini. Aku percaya meskipun dalam kesukaran Tuhan tidak marah sama kita. Tapi Tuhan mengasihi aku. Tuhan cinta kepadaku. Tuhan tidak pernah mau hancurkan kita. Justru lewat kesukaran Tuhan mau percayakan kemuliaan yang besar di balik krisis kesukaranmu. Tuhan mau pakai saudara sebagai pahlawan-pahlawan iman. Masa sukar pasti muncul para pahlawan. Engkau akan jadi pahlawan, itu artinya pemenang. Menang menghadapi masalah besar. Zaman dulu sebutan pahlawan berarti dia menaklukkan kota. Dia menang menghadapi musuh. Zaman dulu disebut seorang pahlawan. Dan saya yakin Anda adalah pahlawan-pahlawan iman, pahlawan-pahlawannya Tuhan. Menang menghadapi krisis masalah besar yang ada. Bukan kalah. Lewat 2 sikap yang penting tadi saya berdoa ada dalam hidup setiap kita.